Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Amma ba'du, kaum muslimat, para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Mohon izin maaf sebelumnya, ibu-ibu sekalian, saya terlambat ya. Di Basuki Rahmat nggak bergerak, macet banget, masya Allah. Biasa saya pakai motor, cuman tadi motornya bocor. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini menjelang waktu zuhur insyaallah taala. Dan mudah-mudahan sedikit waktu yang kita luangkan untuk mempelajari tentang ayat-ayat Allah, mempelajari tentang sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan ini membawakan keberkahan dalam hidup kita. Bagi ibu-ibu sekalian, para muslimat, para ummahat rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang dosa-dosa yang tidak disadari kaum wanita. Dosa-dosa yang tidak atau jarang disadari oleh kaum wanita. Ibu-ibu sekalian, ya, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya Islam sangat memuliakan para wanita. Bahkan ketika dia menjadi seorang ibu, dia menjadi seorang istri, dia memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Namun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di antara bentuk kecintaan beliau kepada wanita-wanita muslimat, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu punya pengajian seminggu sekali khusus untuk para ummahat, para wanita muslimat. Karena memang yang wajib untuk menuntut ilmu agama Allah bukan hanya laki-laki, tetapi para wanita pun mereka wajib untuk mempelajari tentang agama Allah. Mereka wajib tahu mana tauhid dan mana syirik. Mereka wajib tahu tentang hak-hak Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Mereka juga wajib tahu tentang hak-hak suaminya, sehingga ketika mereka hidup di dunia ini, mereka menjadi wanita-wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dosa, kalau kita definisikan, dosa itu apa sih, Bu? Dosa itu kata Nabi, mahaka fi nafsik. Dalam sebuah hadis disebutkan yang namanya dosa, mahaka fi nafsika, sesuatu yang membuat jiwamu gelisah. Nah, biasanya dosa itu, Bu. Biasanya itu adalah dosa. Sesuatu yang membuat hati kita itu enggak enak, galau ya, atau kegelisahan yang terus-menerus, ketakutan yang terus-menerus. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan kamu benci kalau orang mengetahui kamu melakukannya. Jadi dua ciri-ciri besarnya. Yang pertama, jiwa kita nggak suka. Sebenarnya hati kita ini condongnya kepada kebenaran, condongnya kepada kebaikan. Hati kita itu berada di atas fitrah sebenarnya. Tetapi ketika hati itu terjatuh kepada dosa, Allah letakkan bintik hitam di hati itu. Masih mending kalau melakukan dosa kemudian sadar. Yang bahaya ini melakukan dosa tapi tidak sadar, itu yang bahaya. Atau meremehkan sebuah dosa. Ini ciri yang pertama.
jiwa jadi gelisah, jiwa jadi nggak tenang, ya. Karena hukum asalnya hati itu condongnya kepada kebenaran. Yang kedua, kalau orang masih di atas fitrah, ketika dia melakukan dosa, dia tidak suka ada orang yang tahu dia melakukan. Tapi ada ustadz, orang nggak sholat dia bangga, nggak pakai jilbab dia bangga. Ada nggak bu? Ada, masya Allah. Justru kita yang pakai jilbab atau ibu-ibu yang pakai jilbab yang malah dicecar terus. Nah, kenapa ada orang-orang yang ketika melakukan dosa justru dia enjoy aja bu, biasa-biasa aja. Dia telah keluar dari fitrahnya yang benar. Makanya dalam Islam, kalau kita melakukan dosa, kita nggak boleh ngomong sama siapapun. Kalau mau taubat, tinggal taubat. Karena Islam bukan seperti agama Nasrani, enggak. Datang ke pendeta, Pak Pendeta, tadi malam saya lakukan dosa, Pak Pendeta. Tolong sucikan dosa saya. Oh, Islam nggak ada. Islam itu menjaga aib diri kita masing-masing. Ada seorang istri jatuh kepada dosa, dia nggak perlu cerita sama suaminya, dia nggak perlu cerita sama anak-anaknya, dia nggak perlu bangga di hadapan kawan-kawannya, enggak. Dia langsung berdoa kepada Rabbnya, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang sahih disebutkan, di antara ciri-ciri dosa yang diampuni Allah itu orang yang melakukan dosa tapi tidak terang-terangan. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu kalau melakukan dosa ada potensi dimaafkan Allah, kecuali mujahirin. Jangan terbalik ya, muhajirin, mujahirin. Ikan mujahir beda lagi tuh. Mujahirin, jahar, apa arti jahar? Terang-terangan. Imam menjaharkan sholatnya, imam mengeraskan sholatnya, bacaannya. Kata Nabi, setiap umatku diampuni dosanya oleh Allah, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa mujahirin ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang hamba yang melakukan dosa di malam hari. Entah dosa apapun lah. Dia lakukan dosa besar di malam hari, kemudian dia pulang ke rumahnya, gak ada yang tahu kecuali antara diri dia dengan Allah. Namun ternyata besok pagi dia ngomong sama teman-temannya, oh tadi malam saya mabuk, mantap mabuknya. Tadi malam saya mencuri, dapat uang banyak misalnya. Apalah dosa? Allah sudah tutup aibnya, tapi dia sendiri yang membongkar di hadapan manusia. Maka orang yang seperti ini sangat sulit dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya, kecuali dia bertaubat nasuha kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada beberapa jenis dosa, ada satu kaidah besar yang berkaitan dengan masalah dosa ini. Tidak ada dosa besar kalau setelah itu pelakunya bertaubat nasuha. Jadi tidak ada yang namanya dosa besar yang tidak diampuni Allah kalau setelah terjatuh kepada dosa itu dia bertaubat sama Allah, sebesar apapun dosamu. Ya bana Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Oh, ini hadisnya luar biasa nih, hadis qudsi ini. Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya kalian menghadapku dengan dosa sepenuh langit dan bumi. Bayangkan bu, andaikan ada seorang hamba dia berjumpa dengan Allah, dosanya sepenuh langit dan bumi, aku akan ampunkan dosa itu semuanya selama dia tidak berbuat syirik kepadaku. Ini nih kuncinya ini.
Sebesar apapun dosa, diiringi dengan taubat, Allah akan ampunkan. Dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus disertai dengan sikap meremehkan. Jadi nggak boleh nih dua-duanya nih. Ada orang melakukan dosa besar kemudian dia putus asa, dia nggak mau taubat, salah. Ada juga orang dia melakukan dosa-dosa kecil tapi disertai dengan peremehan. Oh, nggak apa-apalah dosa kecil. Kata para ulama, sesungguhnya gunung itu tidak langsung besar. Dia berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Nah, saya mau tanya, Bu, dosa kecil tuh contohnya apa, Bu? Coba. Kan sering Ibu bahas tuh dosa-dosa besar. Ustadz-ustadz kita membahas al-kabair ya, dosa-dosa besar. Saya mau tahu dosa kecil itu apa, Bu? Dosa besar bohong. Dusta dosa besar. Ada 76 dosa-dosa besar. Dikatakan dosa besar karena ada ancamannya dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Nah, saya mau tanya, dosa kecil contohnya apa? Mencuri dosa besar, potong tangan nih. Nah, maksud para ulama, kita kalau berpikir apa ya dosa kecil, kita akan sulit temukan. Karena setiap kita ucapkan ternyata dosa besar. Melawan sama suami, dosa besar. Mencuri, dosa besar. Dosa besar. Nah, kata para ulama, dosa kecil itu biasanya pada hal-hal kurangnya sempurna ibadah. Contoh baca Quran, mungkin kurang khusyuk ya. Tapi dia berusaha, ada dosa-dosa kecil di situ. Besitan-besitan hati ya. Ada hasad kemudian muncul dan hilang. Nah, maksud saya apa? Kita susah mencari contoh dosa kecil. Oleh karena itu, jangan pernah kita bermudah-mudahan menganggap remeh sebuah dosa. Baik, dosa besar pertama yang jarang atau kurang disadari oleh para wanita muslimat. Pertama, mau yang berat atau yang ringan nih? Hah? Ini contohnya banyak banget nih. Siap nggak nerima kebenaran? Hah? Siap. Siap berbeda kan? Siap. Bu, kalau wanita dalam kondisi safar, maka akan banyak hal-hal yang ditekankan dalam syariat. Yang pertama, wanita dalam kondisi safar, dia harus bersama mahramnya. Ini aja udah banyak yang protes nih. Terutama perempuan-perempuan yang suka keluar rumah, protes dia nih. Keluar rumah boleh, tapi kalau sudah jauh dari rumah, sudah safar, butuh mahram. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada hari akhir dia safar tanpa mahramnya. Nah, ini nih. Ustadz, tapi ada kok ustadz sunnah juga yang membolehkan. Iya, ada. Tapi kalau kita kembali kepada dalil, pendapat yang paling kuat, wanita itu safar harus dengan mahram. Nah, ini dulu ya. Ini dulu nih. Berarti kalau ibu punya anak-anak gadis kuliah dia di Jogja, di Bandung, di Surabaya, kalau ingin dia pulang, jemput sama ayahnya. Jemput, Bu. Jemput keluar kota. Berapa jaraknya? Ulama khilaf ya. Ada yang mengatakan 80 km. Ada juga yang mengatakan asal keluar dari kota, kemudian sudah niatnya safar, dan urf masyarakat. Urf ini kebiasaan masyarakat, itu sudah perjalanan yang jauh, maka itu juga safar. Keluar kota, Ustadz, berarti Jakarta Selatan keluar kota itu. Kota Jakarta Selatan enggak.
Nah, berarti cari nih kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang orang kayaknya nih jauh, safar. Bandung, nggak ada orang bolak-balik Jakarta Bandung, Bu. Ada, tapi dia safar. Tapi dia jauh. Nah, maksud saya, adapun jarak kita boleh mungkin berbeda, tapi intinya untuk perjalanan yang benar-benar jauh nih, berangkatlah dengan mahram. Karena seorang wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mau berangkat haji, tapi suaminya dapat kewajiban jihad. Kewajiban jihad loh, Bu. Dia nanya sama Rasul, ya Rasulullah, istri saya mau berangkat haji, sementara saya ada kewajiban berjihad dari engkau ya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, kamu batalkan jihadmu, temani istrimu. Jadi kalau ke pasar dekat-dekat rumah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah safar jauh, dan ingat ibu-ibu sekalian, kenapa ada aturan yang seperti ini? Ini untuk memuliakan wanita. Karena hukum asalnya wanita itu tidak boleh terlalu sering keluar rumah. Bu, kalau perempuan, Bu, ibu di rumah nih, ibu niat di rumah mengamalkan ayat Allah, wa qarna fi buyutikunna. Itu ibu di rumah duduk aja nih, berniat menetap di rumah, itu ada pahalanya, Bu. Ada pahala kalau diniatkan sebagai ibadah. Perempuan boleh dia bekerja, boleh dia keluar rumah, tapi memang kebutuhan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, dia menetap di rumahnya. Ini satu. Kita nggak perpanjang, tapi kita ambil beberapa dalil tadi. Ini salah satu dosa yang diremehkan oleh mayoritas manusia atau para wanita. Kemudian dosa yang kedua, terlalu sering berziarah kubur. Ada bis-bis, Bu. Bis-bis, 5 bis. Wisata religi. Isinya emak-emak main rebana semua. Kemana mereka? Ke kuburan-kuburan wali. Mohon maaf nih, Bu, ya. Perempuan boleh berziarah kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fal'ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, kata Nabi. Kenapa? Karena dulu iman para sahabat belum terlalu kuat, khawatir jatuh kepada kesyirikan. Al-an fazuruha, tapi sekarang biar berziarah kuburlah kalian. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan engkau terhadap kematian. Nah, bagi wanita bagaimana? Ada khilaf di antara para ulama. Ada pertama mengatakan mutlak haram, nggak boleh. Ini pendapat yang pertama. Nggak boleh ziarah kubur sama sekali. Jadi kalau seandainya ada keluarga kita laki-laki meninggal, perempuan nggak perlu ikut ke pemakaman. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, boleh, asalkan tidak sering-sering. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur. Allah melaknat, Rasul melaknat wanita-wanita zawarat. Zawarat dalam bahasa Arab artinya adalah yang sering, yang banyak berziarah kubur. Kenapa Ustaz perempuan nggak boleh, Ustaz? Karena wanita itu hatinya lemah. Misalnya nih, suaminya meninggal, tadinya dia sudah ikhlas, udah ikhlas, anaknya meninggal dia sudah ikhlas, udah berlalu waktu sebulan 2 bulan, dia udah ikhlaskan untuk Allah, dia sudah ridho dengan ketetapan Allah. Tapi kalau dia terlalu sering berziarah kubur ke kubur orang yang dia cintai, sedih lagi, nangis lagi, kadang-kadang mulai meratap lagi yang tadinya sudah ikhlas. Beda sama laki-laki. Laki-laki luar biasa, Bu.
Hari ini istrinya meninggal, besok mungkin dia mikir nikah dia. Itu laki-laki itu. Tapi perempuan beda. Itu contoh. Yang setia juga ada contoh. Jadi perempuan ini hatinya lemah. Hati ibu-ibu ini lemah. Makanya tidak boleh terlalu sering untuk berziarah kubur. Ya, ketika mulai terasa iman sedang turun, lupa dengan akhirat, nasihat disampaikan dalam kajian gak kena kayaknya Ustadz, berziarahlah kubur, gak apa-apa. Lihat kuburnya orang-orang yang sudah mati. Lihat teman-teman kita yang seangkatan udah meninggal semua di tanah, sehingga kita ingat lagi dengan kematian. Ingat, tujuan ziarah kubur hanya dua. Pertama, tudzakirukumul maut, mengingatkan kita tentang kematian. Kita ini kadang-kadang lupa sama kematian, Bu. Lupa kita. Padahal banyak orang-orang terdekat kita yang sudah nggak ada sekarang. Di mana mereka sekarang? Di alam barzakh. Kalau mereka punya gelar dunia 12, nggak kepake semua di akhirat itu. Yang terpakai hanya apa? Amal-amal soleh. Makanya di dunia ini jangan sibuk untuk mencari penilaian orang lain. Jangan sibuk. Kita fokus aja berjalan di atas jalannya Allah. Ada orang bicarakan kita, ada orang bongkar aib kita, jalan terus di jalan Allah. Kenapa, Bu? Karena manusia tidak bisa menolong kita di hari akhirat. Kita masing-masing di akhirat. Ingat sama kematian tuh. Kemudian yang kedua, mendoakan orang yang di dalam kubur. Bukan minta doa sama yang di dalam kubur. Ini ada Pak Kiai ya. Sebagian dia suruh santrinya, ayo kalian mau ujian semester, datang tuh ke kuburan yang bangun nih pondok pesantren, kata dia. Duduk tuh santri-santri di situ. Pak Kiai, besok kami mau ujian, tolong bantu kami ya. Masya Allah. Tolong carikan jodoh anak saya. Lihat, Bu. Ini salah satu kesyirikan yang tersebar di negeri kita. Apalagi nanti Ramadan nih, Masya Allah. Ramadan tuh penuh orang berziarah kubur. Macet, Bu. Padahal berziarah kubur nggak harus ketika Ramadan. Kapanpun hati lemah, pergilah berziarah kubur. Maka ini dia yang kedua, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dosa yang ketiga diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha atau zaujaha adkhalahu Allahul jannah ala ma sya'at." Kalau seorang wanita 5 waktu sholatnya bagus, 5 waktu. Kemudian puasa Ramadannya bagus. Ingat, yang belum ganti puasa Ramadan, waktu kuliah dulu ganti sekarang. Waktu kuliah. Ini banyak anak-anak, ya, anak-anak perempuan atau anak-anak yang sudah berusia 20 tahun, 30 tahun nggak mau ganti puasa. Ibu-ibu nih sekarang mungkin usia 50, 40. Kalau dulu waktu SMA atau semenjak haid ada puasa wajib yang belum diganti, itu wajib diganti sekarang, Bu. Ingat tuh. Dulu waktu belum kenal sama agama, ada 7 puasa ganti nggak pernah diganti. Saya yakin ada yang belum mengganti puasanya. Tapi yang dulu, karena nggak bisa dengan fidyah kecuali ibu sudah sakit. Dan saya pernah ditanyakan oleh seorang ibu-ibu, dia sudah berusia 50-an lah, Ustadz, saya sebelum kenal sama sunnah, Ustadz, kajian-kajian ini, saya pernah nggak mengganti puasa lebih dari 3 tahun. Ya udah, berapa hari ibu batal? Saya bilang, ya kurang lebih 8 hari, Ustadz. Ya udah, kali aja 8 kali 3, 24. Dicicillah puasa ini, Bu. Ini hutang kita sama Allah nih. 24 kali puasa. Senin Kamis niatkan puasa wajib, jangan puasa sunnah dulu. Atau hari Selasa boleh, hari Rabu boleh, tapi dicicil.
Karena yang namanya puasa, dia tidak bisa diselesaikan dengan taubat. Dia beda dengan sholat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna biqada'is siyam la biqada'is shalah. Dulu Nabi mengajarkan kepada kami untuk mengganti puasa kami dan bukan mengganti sholat kami. Jadi kalau sholat dulu ketika masih SMA, masa-masa muda dulu, ya, pernah nggak sholat, cukup dengan taubat nasuha. Tapi kalau puasa harus diganti. Ingat itu. Kemudian Nabi mengatakan, wa hassanat farjaha. Kemudian dia seorang wanita yang menjaga kemuliaan diri. Ini penting ini. Kalau kita ingin suami kita dijaga oleh Allah dari wanita-wanita yang buruk. Apa istilah wanita buruk, Bu? Pelakor. Pelakor masuk. Fasih betul ya, pelakor. Ini nih, iya. Kalau kita ingin pasangan hidup kita dijaga oleh Allah, maka kita wajib menjaga diri. Hukum asalnya seperti itu, Bu. Walaupun ada kasus-kasus khusus ya. Tapi hukum asal, kalau suami menjaga pandangannya, istrinya akan dijaga oleh Allah. Hukum asal seperti itu. Enggak Ustaz, saya udah jaga diri, suami saya selingkuh Ustaz. Itu beda kasus. Itu beda kasus, itu nasib itu. Beda kasus. Tapi hukum asalnya, kalau kita menjaga diri, Allah jaga pasangan kita. Insyaallah ta'ala. Makanya ibu-ibu ya, ingat, jaga kehormatan diri. Ini ada sebagian ibu-ibu ya, kalau dia ke masjid, ke majelis taklim, Masya Allah, lengkap jilbabnya, Bu. Terus jumpa di depan rumah lagi nyapu, nggak pakai jilbab. Ustadz udah tua, Ustadz, nggak ada. Ingat, Bu, perempuan kalau dia sudah usia 60, 70 tahun, kalau dia masih normal, tahu normal? Masih normal dia, maka masih tetap berlaku semua kewajiban dia sebagai wanita muslimat. Tetap wajib pakai jilbab. Ah Ustadz, saya udah usia 75, siapa yang mau Ustadz? Ada yang mau. Usia 85 yang mau. Nah, itu. Jadi jangan bermudah-mudahan. Maka kadang-kadang saya lihat sebagian di perumahan-perumahan tuh, saya tinggal di beberapa tempat nih misalnya, hari Ahad jam 8 pagi, 9 pagi, ibu-ibunya senam, ibu-ibu pengajian, senam di lapangan basket, joget-joget, yang lihat di belakang siapa? Kakek-kakek tua-tua. Subhan. Pengajian terus, tapi dosa-dosa nggak dihindarin. Hati-hati, Bu, ya. Hati-hati, ya. Jadi jaga kemuliaan diri, jaga kehormatan diri, ya. Apalagi mungkin yang masih muda nih, suaminya masih muda, istrinya juga masih muda, sama-sama menjaga kehormatan diri, kemuliaan diri. Kalau bisa di nomor HP itu nggak ada laki-laki kecuali orang-orang yang memang kita punya kebutuhan, keluarga atau orang-orang yang memang kita punya kepentingan. Kalau nggak ada, nggak usah. Ingat itu ya. Dan yang paling banyak diremehkan oleh wanita, sambungan dari hadis ini, wa ata'at zaujaha, yaitu wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Kebalikannya apa? Yang dia tidak patuh dan tunduk kepada suaminya. Ibu-ibu sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, Nabi itu khutbah pertama untuk umum kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Selesai Nabi berkhutbah, Nabi turun dari mimbar. Kemudian Nabi datang ke tengah-tengah para wanita muslimat. Ini perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimat. Nabi ingatkan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita muslimat, sesungguhnya kebanyakan kalian dalam api neraka. Kebanyakan. Maka berdiri seorang wanita yang berkulit hitam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah kami kufur kepada Allah? Apa kami enggak rajin sholat?
Apa kami enggak rajin sedekah? Apa kami enggak cinta sama Allah? Enggak. Mencari perempuan yang cinta sama Allah, cinta dalam ibadah salat, suka sedekah, pengajiannya rajin, mudah Bu, banyak. Tapi kata Nabi, mereka bukan kufur kepada Allah. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Tetapi mereka tidak pernah berterima kasih kepada suami mereka. Tidak pernah bersyukur kepada suami mereka. Ini Bu, ini berat. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, haqquz zaujati, belumlah tertunaikan haknya seorang suami, walaupun seorang istri, falamasatha, sampai seorang istri menjilat luka nanah suaminya, itu belum ibu berbakti kepada suami. Andaikan ibu mengurus suami nih, sakit suami, sampai harus menjilat nanah luka suami, belum ibu menunaikan hak suami. Artinya apa? Wanita-wanita ahli surga itu nurut sama suaminya, nurut dalam hal-hal yang baik, ya. Ustadz, suami saya memang gila hormat Ustadz, maunya dihormatin terus Ustadz. Sabar Bu, sabar, ya, sabar. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya, kalau seandainya Allah izinkan manusia sujud kepada manusia, Allah perintahkan istri sujud sama suaminya Bu. Ibu tahu sujud Bu? Sujud itu gerakan termulia yang kita tunjukkan kepada Allah. Kita sholat nih, gerakan termulianya apa? Sujud. Kenapa? Bagian kepala ini terhormat. Ketika diletakkan di tanah, menunjukkan penghormatan kita kepada Allah. Sampai disebutkan dalam generasi salaf terdahulu, wanita-wanita dulu yang solehah, mereka tuh kalau ngomong sama suaminya seperti berhadapan dengan raja. Benar-benar dihormati, benar-benar dimuliakan. Makanya Bu, ya, berusahalah untuk menjadi wanita-wanita yang solehah, bukan karena suami, karena Allah. Karena Allah. Ibu ingat dengan kisahnya Asiyah radhiyallahu taala anha. Asiyah siapa suaminya Bu? Fir'aun. Siapa Fir'aun ini Bu? Hah? Fir'aun ini ngaku Tuhan. Lihat tuh. Ada di sini suami ngaku Tuhan Bu? Hah? Paling suami kita bandel sedikit, kadang-kadang mungkin kasar sedikit. Fir'aun ngaku dirinya Tuhan. Tapi Asiyah bersabar atas cobaan itu, sampai Allah jamin bagi Asiyah istana di surga. Sabar. Ini perlu diingat ya, ketaatan kepada suami tidaklah mutlak, tapi ketaatan kepada suami harus ditimbang sesuai dengan aturan syariat. Jadi nggak semua juga kita ikutin. Kalau menyimpang dari syariat kita nggak boleh ikut. Tapi selama hal yang mubah, ikutlah suami. Nah, ada kalimat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa perempuan itu susah sekali patuh sama suami? Kata Syekh Utsaimin, seorang wanita tidak akan bisa memuliakan suaminya sampai dia meletakkan kedudukan suaminya di atas ibu kandungnya. Oh, baru ibu top itu Bu. Ibu meletakkan derajat suami itu di atas orang tua ibu. Ini kita nih kadang-kadang Bu, kita nih Bu, atau ibu sebagai wanita ya, kita kalau jumpa sama ibu kita akan ngomong yang baik-baik kan. Nggak ada kita teriak-teriak sama ibu kita. Nah, andaikan kita menghormati suami kita lebih dari menghormati ibu kita, nggak mungkin ada istri yang berani teriak di hadapan suaminya. Nggak ada yang berani. Lihat, lebih dari ibu loh suami itu. Kalau ibaratnya nih, suami orang Minang, istri orang Jawa, mau lebaran nih, suami bilang kita pulang kampung ke kampung saya, ibu harus ikut. Ya walaupun ada diskusi, ada musyawarah, ya kan. Tapi kepatuhan kepada suami itu selama tidak menyimpang dari aturan Allah harus ditaati. Harus ditaati. Baik kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Ini disebutkan oleh para ulama, meminta dengan paksa agar suami menggunakan pembantu rumah tangga atau babysitter, padahal dia tidak begitu membutuhkan. Ini tambahan di masa sekarang, kata para ulama. Boleh nggak punya pembantu? Boleh. Tapi kalau suami nggak mampu gimana? Kita nggak boleh paksa. Suami kita hanya mampunya ya ala kadarnya, maka bersyukur dengan pemberian suami. Istri saya pernah cerita, Bu, dia punya teman, dia dikasih sama suaminya tuh setiap hari 20.000. Cukup 20.000, cukup kata dia. Istri saya bingung, 20.000 beli apa? Beli apa 20.000? Tapi lihat ya, wanita yang dia berusaha bersyukur banyak, Allah cukupkan. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan. Akan merasakan manisnya iman orang yang ridha kepada Allah, ridha kepada Rasul, ridha kepada Islam. Dan Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya orang yang kaya bukan banyak harta, tetapi orang yang diberikan kecukupan di hatinya. Itu orang kaya yang sebenarnya. Kita ambil satu contoh nih, Bu, ya. Ada orang kaya pakai mobil BMW. Saya baca berita 70% yang membeli mobil BMW baru semuanya kredit, alias tidak mampu sebenarnya. 70% loh, Bu, ya. Ada juga yang cash ada, tapi 30%. Ini kita bayangkan, ada orang kaya naik di atas mobil mewah, dia parkir di sebelah warung bakso, Bu. Ada seorang yang lain, dia pergi sama istrinya, anak-anaknya, naik motor ala kadarnya. Mau makan bakso nih. Ini orang dalam mobil sedang telepon dia. Tolong dong kirimkan saya uang 3 miliar. Hutang saya 13 miliar, masih kurang 3 miliar lagi. Kalau nggak dapat sore ini saya di penjara. Itu kondisi sebagian orang. Tapi manusia melihat dari luar, enak bapak ini ya. Mobilnya enak, nyaman, orang kaya. Lihat, dunia itu menipu, Bu. Dunia itu fata morgana. Jadi punya uang 10 miliar tapi kurang 3 miliar. Kalau nggak dapat sore itu di penjara, bahagia nggak orang kayak gini? Nggak bahagia. Karena kekayaan itu tidak membuat kita bahagia secara mutlak, enggak. Apalagi kalau kekayaan itu hanya sampai di kekayaan itu menjadi tolak ukur kebahagiaan, enggak. Tapi ada orang nih dengan istrinya tanggal 1 baru gajian, Bu, Masya Allah. Di dompetnya nih, kata sebagian ustadz, 4 juta. Pengen makan bakso harga 15.000. Kaya nggak nih, Bu? Kaya. Ini yang bahagia. Maksud saya, belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Orang kaya bisa masuk surga, orang miskin bisa masuk surga. Tapi kekayaan dan kemiskinan itu bukanlah hal yang berkaitan dengan ketakwaan, enggak. Ini kadang-kadang kita nih lihat teman kita masuk ke rumahnya, Masya Allah. Masya Allahnya 10 harokat. Teori tajwid kalah sudah. Lihat. Tapi lihat teman yang rajin pengajian, ya, yang Masya Allah, kita biasa-biasa aja. Kita ini, Bu, kalau sedang berjalan bersama orang kaya, tapi orang kaya nggak kenal sama agama, kita merasa besar, berarti kita bukan pecinta akhirat. Kekayaan dan kemiskinan sama di sisi Allah. Dulu para sahabat, mereka ada yang super kaya, ada yang super miskin, tapi dua-duanya dicintai oleh Allah. Maka ibu-ibu bersyukurlah dengan pemberian suami. Dikasih suami hari ini 50.000, alhamdulillah. Dikasih suami rumah yang mungkin gak terlalu besar, alhamdulillah. Lihat orang di bawah kita, Bu. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Dan sering-seringlah bersyukur dengan nikmat apa yang Allah kasih di tubuh kita.
Nah, ini diantara tambahan yang berikutnya kata para ulama, sebagian wanita muslimat itu, bahkan juga laki-laki secara umum, terkadang meremehkan nikmat yang ada pada dirinya sendiri. Nikmat. Ini kadang-kadang perempuan kan lebih sering ngaca daripada laki-laki kan. Sering ngaca, tiap pagi ngaca, pakai skincare, udah pakai skincare merek ini ganti lagi, kok nggak putih-putih ya, ganti lagi. Lama-lama nggak bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Bu, coba ibu bangun tidur nih, jam 4:30 azan bangun tidur. Coba jangan buka mata, berlatih merasakan nikmat melihat. Bangun tidur nih, diam gini, berusaha ke kamar mandi sambil micing, cari Pepsodent untuk gosok gigi, rasakan bu. Saya pernah coba bu, sesak rasanya bu, masya Allah. Terasa mahalnya nikmat mata ini loh. Tapi ini nikmat yang kadang-kadang kita remehkan. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan diambil dua kekasihnya, maksudnya apa? Dua matanya. Fasabara, kemudian dia bersabar, Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi jangan kita ini menjadi orang nikmat dicabut baru kita menyesal. Nikmat melihat ini besar sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ummahat, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah dengan pemberian suami-suami kita. Baik, kemudian juga di antara yang diharamkan dalam syariat Allah dari dosa-dosa para wanita adalah dosa ghibah. Wah, ini yang paling nikmatnya ini nih. Ini dosa yang menjadi santapan harian mayoritas perempuan. Bu, Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya, ya Aisyah, bagaimana ciri-ciri wanita-wanita ahli surga? Apa kata Aisyah, bu? Wanita ahli surga itu adalah wanita yang tidak faham dan tidak tahu dengan kalimat-kalimat kotor yang diucapkan manusia. Ini ada faedah besar di sini. Jadi Aisyah nggak mengatakan wanita yang solehah, wanita yang tidak bergibah, bukan. Dia tidak mengatakan wanita yang solehah, wanita yang ngomongnya baik-baik aja, enggak. Tapi kata Aisyah, wanita yang tidak ngerti, nggak faham, tidak tahu menahu dengan kalimat-kalimat kotor yang biasa manusia ucapkan. Maksudnya apa? Berarti dia wanita yang menjaga pendengarannya. Contoh nih, kita sedang ngumpul nih, datang teman kita. Tahu nggak? Si dia sekarang gini loh. Itu pendengaran kita, bu. Kita disuruh memilih oleh Allah. Kita bisa mendengarkan gibah dia, kemudian kita respon. Atau kita bisa mengatakan, maaf, saya nggak mau dengar. Kalau ibu sudah bisa berani seperti itu dalam menyikapi gibah, Allah akan cinta sama ibu. Dan Allah akan menjaga aib kita. Jadi sebenarnya orang yang ingin menjaga lisannya dari kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat gibah, belajarlah memulai menjaga pendengaran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada kalian dua jalan. Allah kasih kita pilihan, kekuatan memilih. Kita dikasih kekuatan memilih oleh Allah, mendengar yang baik-baik atau mendengar yang buruk-buruk. Kita diberikan kekuatan oleh Allah melihat yang halal atau melihat yang haram. Kita diberikan kekuatan oleh Allah ngomong yang mulia atau ngomong yang kotor. Kita tinggal pilih. Makanya orang tidak mungkin bisa menjaga lisannya sampai dia menjaga pendengarannya, bu. Iya atau tidak, bu? Iya. Kalau yang ibu dengar hal-hal yang baik-baik terus, nggak akan ada gibah. Ibu dengar cerita tentang ilmu atau mungkin tentang nasihat, nggak ada gibah. Tapi kalau yang ibu dengar tentang aib tetangga, aib si fulan, aib fulanah, biasanya lisan akan merespon. Dan biasanya sesuatu yang kita dengar dari gibah, responnya juga gibah.
Kamu kan paling tahu rahasia dia. Gimana sih dia sekarang? Saya tahu tapi saya nggak mau cerita. Nah, itu top ibu. Dan ibu harus bisa belajar menjaga rahasia sahabat. Kadang-kadang ada orang curhat sama kita kan, dia bilang, tolong ya jangan ceritakan masalah saya sama orang lain. Saya pengen dapat solusi dari kamu. Jaga tuh rahasianya, Bu. Jaga rahasianya. Kata Nabi, man tataba'al auratal mu'minin tataba'allahu auratahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang suka membongkar aib saudaranya, berkhianat kepada rahasia-rahasia sahabatnya, Allah akan bongkar aibnya di hari kiamat. Ini, Bu, ya. Jadi belajar untuk tidak lagi bergibah. Nah, biasanya kenapa orang suka gosip, suka gibah? Kurang fokus sama diri sendiri. Itu biasanya. Ada orang kadang-kadang lagi bahas umroh nih, tiba-tiba dia bahas orang. Kenapa Ustaz ya? Dia orang kaya Ustaz, tapi nggak pernah umroh dia. Kenapa dia harus fokus membahas orang? Orang yang terlalu fokus membahas orang lain, dia akan lupa untuk memperbaiki diri dia. Fokus sama diri kita, Bu. Fokus membenahi diri kita, keluarga kita cukup. Kata Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang mengurangi keinginan tahuannya tentang orang lain, maka akan berkurang gibahnya. Jadi kurangi rasa ingin tahu tentang orang lain, berkurang gibah ibu. Jangan pengen tahu tentang fulan, Bu RT itu gimana sekarang ya, Pak RT itu gimana sekarang ya. Gak usah pengen tahu, udah. Fokus perbaiki diri sendiri. Dan ingat jemaah sekalian, ibu kalau diundang orang makan nih, yang ngundang orang terhormat, tapi yang disuguhkan di hadapan ibu bangkai tikus, makan gak, Bu? Silahkan Ustadz, nih bangkai tikus. Apa kita mau makan, Bu? Tapi ini orang terhormat yang ngundang, Bu. Kita pasti akan tolak. Anda nggak makan. Apa ini gitu? Nah, sama juga dengan gibah. Kenapa kita nggak berani kalau ada orang bergibah depan kita, kita bilang afwan, ana tidak mau dengar kalimat itu. Lebih baik kita bahas yang lain. Dia sedang menyuguhkan kepada kita bangkai manusia. Disebutkan dalam Al-Quran, gibah itu adalah bangkai, memakan bangkai saudara kita sendiri. Kata Ibnu Abbas, di antara tafsiran beliau, orang yang bergibah, gosip di dunia, maka besok hukumannya dia akan disuguhkan bangkai-bangkai orang yang pernah dia gibahi di dunia. Kalau yang pernah dia gibahi 1 orang, 1 bangkai di akhirat. Yang digibahi 30 orang, 30 bangkai di akhirat. Kalau 300, wal'iyadzubillah, maka berhenti dari dosa ini. Udah biasa. Ini dosa yang kadang-kadang dianggap bukan lagi dosa besar. Apalagi menggibahi suami sendiri, ini lebih parah lagi nih. Ada sebagian istri itu kalau depan suami ngomongnya pakai mas, Bu. Mas sudah makan belum? Sopan ya. Nama suaminya misalnya Teguh misalnya, contoh aja ya, Mas Teguh misalnya. Dia kalau ngomong sama suami pakai mas. Tapi kalau udah ngomong sama teman-temannya nggak pakai mas lagi. Iya tuh si Teguh kerjanya, nggak pernah pulang ke rumah tuh si Teguh. Jadi nggak pakai mas, dia nggak menghormati suaminya. Makanya seorang istri solehah, kalau dia bisa ngomong baik kepada orang lain tentang suaminya di hadapan orang lain, itulah istri yang solehah. Dia menjaga aib suami, jaga aib suami, Bu. Jaga harta suami itu jaga. Karena orang yang membongkar aib pasangan hidupnya itu diantara dosa-dosa besar. Itu ya, perlu diingat, tidak boleh kita untuk memperbanyak gibah, bahkan hilangkan gibah dalam hidup kita. Baik, kemudian ya, mungkin ini yang terakhir ya. Sebagian kaum wanita mendoakan diri mereka ditimpa keburukan ketika mendapatkan musibah yang sangat besar. Kan sering itu. Perempuan hatinya lemah dapat musibah, mungkin anaknya meninggal, lebih baik saya aja yang mati.
Masalah saya terlalu banyak, saya bunuh diri aja. Perempuan lemah. Makanya pernah Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih. Janganlah ada seorang di antara kalian yang mengharapkan kematian karena tertimpa kesengsaraan. Fa in kana labudda mutamanniyan falyaqul. Kalaupun dia ingin berharap kematian, maka dia harus berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau seandainya kehidupan baik untuk akhiratku. Ya Allah, wafatkanlah aku kalau seandainya wafat itu baik untuk kehidupan akhiratku. Ini doa kita baca, Bu. Kadang-kadang ada seorang wanita divonis sakit kanker, sakit tumor dan seterusnya. Kadang-kadang gak sabar, akhirnya putus asa, meronta-ronta, gak mau sholat, gak mau ibadah. Baca doa ini. Ada, saya lihat cuplikan seorang, ada video gitu ya, ditanyakan kepada dia, Ustadz, saya punya anak yang cacat, Ustadz, kata ibu ini. Anak saya ini kalau makan harus disuapin, minum dikasih minum, bahkan kalau dimandikan harus dimandikan, buang air besar semua, diurusin. Sampai anak ini dewasa, perempuan anaknya, Bu. Sampai anak ini haid, tetap saya yang urus, Ustadz. Ini ibu yang ngomong. Anaknya sehat, cuman apa ya, keterbatasan fisik lah misalnya. Terus dia nanya, bagaimana Ustadz kalau seandainya saya minta supaya anak saya yang mati dulu sebelum saya? Kenapa? Dia takut kalau dia yang mati dulu nggak ada yang ngurus anaknya. Apa jawaban sebagian para ustadz dan juga sebagian para masyaikh dengan kisah-kisah yang mirip ya? Kata mereka apa? Yang membuat anak itu seperti itu Allah, maka Allah juga yang akan menjaganya. Jadi tetap gak boleh meminta kematian karena khawatir tidak ada yang mengurus anak-anak. Allah yang akan menjaga anak itu. Maka sebesar apapun musibah yang menimpa seorang wanita, mungkin suami yang berkhianat, atau mungkin ekonomi yang susah, penyakit yang tidak kunjung sembuh, maka ingat, hidup di dunia sebentar. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa mendapatkan musibah, falyanzur ila musibati, maka cepat-cepat dia melihat musibah yang menimpa diriku. Itu akan melapangkan dada-dada kalian. Jadi orang yang paling berat musibahnya siapa? Nabi. Kalau bicara masalah kecintaan Nabi, Bu, anaknya sekian orang, 5 orang, 6 orang, 5-nya meninggal ketika Nabi masih hidup semuanya. Ada ibu punya anak 5 meninggal semuanya? Jarang, sangat jarang. Tapi Nabi punya 6 anak, 5-nya meninggal semuanya. Yang terakhir Fatimah, 6 bulan setelah wafatnya Nabi. Bicara masalah kemiskinan, Nabi orang yang sangat sederhana. Makanya yang ingin saya katakan, dapat musibah, lihat orang yang berada di musibah yang lebih besar. Dan subhanallah, Bu, Allah ciptakan musibah itu beda dengan ciptaannya yang lain. Semua yang Allah ciptakan awalnya kecil kemudian besar. Illal musibah, kecuali musibah. Musibah itu awalnya besar, berlanjutnya hari, 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, menjadi kecil musibah itu, agar manusia tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita taufik. Dan ini hanya sebagian kecil dari dosa-dosa yang terkadang diremehkan oleh sebagian para wanita. Dan semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan jemaah sekalian. Ya, silahkan.